Pemirsa, persidangan kasus dugaan korupsi senilai 44,5 miliar rupiah dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih terus bergulir. Bahkan tidak hanya menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, Syahrul Yassin Limpo tidak segan merendahkan loyalitas anak buahnya jika tidak memenuhi setoran untuk kebutuhan keluarga mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut. 464 juta sekian. Ya, itu kami minta dari... Salah satu hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan keluarga SYL. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli jam tangan hingga tas pribadi. Karena di sini anggaran itu. Tak hanya itu, seorang pejabat Kementerian Pertanian juga mengungkapkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu pernah meminta uang lebih dari 100 juta rupiah untuk pembelian aksesoris mobil anaknya. Uang tersebut terpaksa diberikan karena takut dicopot dari jabatannya. Saudara mendapat WA? Mobilnya saya tidak tahu, Pak. Mobil apa, jenis apa? Jenisnya saya juga tidak tahu. Aksesoris mobil? Cuma ada itu aja. 110 juta sudah tersebut. 111 juta. 111 juta. Itu di WA ya ke saudara? Di WA yang mulia. Saudara siapkan 111 juta? Disampaikan dulu lapor ke Sekdit yang mulia. Baik, kemudian saudara mendapat WA dari Dindo, kemudian saudara sampaikan ke siapa? Ke Pak Sekdit. Sekretaris? Jenderal Perkebunan. Jenderal Perkebunan, siapa waktu itu? Heru Widagdo. Kemudian apa dijawab oleh Sekdit? Selesaikan. Diambil dari uang mana? Dari uang itu, Pak, sharing. Sharing juga dari S1. Namun SYL juga tak segan merendahkan loyalitas dan memaki anak buahnya jika terlambat menyetor uang dan jumlahnya tidak sesuai target. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Tim Liputan melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar pada hari ini. Jaksa KPK hadirkan 5 pejabat Kementerian Pertanian sebagai saksi. 2 di antara 5 saksi yang dihadirkan menjabat sebagai dirjen, yakni Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, dan Dirjen Horti Kementan Prihasto Setianto. SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total sebesar 44,5 miliar rupiah. Dalam persidangan sebelumnya disebut bahwa SYL gunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang lanjutan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kami telah terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Putu, bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Silakan Putu. Ya baik Nata Arman dan juga pemirsa, pada hari ini 15 Mei 2024 Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang yakni dugaan pemerasan atau gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Kementerian Kehutanan maksud kami, yakni Syahrul Yassin Limpo, di mana memang pada hari ini, agenda hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan ke dalam persidangan. Di antaranya ada 5 orang yang dihadirkan ke dalam persidangan hari ini. Ada yang pertama, kami akan menyebutkan nama-namanya, di antaranya yakni Suwandi sebagai Dirjen Tanaman Pangan dari Kementan. Yang kedua ada Prihasto Setianto sebagai Dirjen Horti Kementan. Yang ketiga ada Andi Muhammad Idil Fitri sebagai Kabak Umum Dirjen Horti Kementan. Yang keempat Edi Eko Sasmito sebagai Kabak Umum Dirjen Tanaman Pangan Kementan. Dan yang kelima ini ada Bambang Pamuji sebagai Sesditjen Tanaman Pangan Kementan. Sementara itu memang untuk agenda pemeriksaan saksi ini sudah dilakukan di persidangan sebelumnya, yakni untuk guna dihadirkan untuk menguatkan fakta-fakta yang memang diduga dilakukan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo, di mana memang ada sejumlah data yang terkuak. Di antaranya yang pertama dari Syahrul Yassin Limpo diduga memeras dari anak buahnya untuk membayar ART atau asisten rumah tangga yang memang dibayarkan oleh anak buahnya. Ini juga sudah disampaikan oleh sejumlah saksi yang menyatakan bahwa ini adalah benar terjadi, namun memang dari jaksa penuntut umum dan juga dari proses persidangan ini masih diteliti begitu. Dan yang kedua diduga dari pejabat Kementan, di mana untuk
diduga untuk membayar iuran, yakni untuk sapi kurban senilai kurang lebih 360 juta rupiah. Dan yang ketiga ada surat pertanggungjawaban yang bersifat fiktif begitu dari perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Kementan dari Syahrul Yassin Limpo. Dan yang keempat ada dugaan dari fakta yang terkuak begitu dari kesaksian dari para saksi yang memberatkan dari sidang kali ini. Disebutkan bahwa adanya uang yang digunakan dari Syahrul Yassin Limpo berserta dengan keluarganya yang digunakan untuk ibadah umroh, yang dimana anggaran ini keluar dari anggaran yang memang diambil dari Kementan. Sementara itu dari Syahrul Yassin Limpo sendiri memang diduga melakukan pemerasan terhadap anak buahnya dan memang dijerat kepada pasal 12 huruf E jungto pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami kembalikan ke Anda, Nata, di studio. Baik, terima kasih Putu atas laporan yang disampaikan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.